Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, ma ba'd. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat semua, teman-teman semua dimanapun berada, pada kesempatan kali ini kita masih sempat bertemu, saling menyapa, saling memberi nasihat, saling memberi motivasi kepada teman-teman semua, baik untuk diri saya sendiri dan teman-teman semua. Baik, kali ini saya akan kembali berbagi motivasi, inspirasi kepada teman-teman semua, di mana motivasi ini merupakan pengalaman saya pribadi dan juga pengalaman dari teman-teman yang sempat saya temui, yang sempat saya temani berdiskusi, baik untuk menyelesaikan suatu masalah, dalam menuntut ilmu dan sebagainya. Jadi teman-teman semua, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan cerita pada video sebelumnya, di mana dalam menuntut ilmu itu kita perlu memberikan suatu inovasi, memberikan suatu motivasi, memberikan suatu ide, mempunyai suatu semangat, spirit yang kuat, semangat yang tinggi, dan juga harus mempunyai mempunyai satu titik di mana kita menjadikan titik itu sebagai tujuan kita. Jadi ibarat kata, seseorang tidak bakalan sukses, seseorang tidak bakalan menemukan jati diri ketika dia tidak mempunyai satu titik fokus. Makanya kalau seseorang bercita-cita harus menjadikan cita-cita itu sebagai titik fokusnya. Jangan bercita-cita banyak cabang, jangan. Jadi harus mempunyai satu titik fokus. Supaya apa? Supaya kamu bisa menjadikan titik fokus itu sebagai suatu semangat, sebagai suatu spirit untuk menjadi lebih baik lagi. Nah, teman-teman semua, kali ini saya kembali melanjutkan cerita saya, mengingat kembali beberapa tahun yang lalu ketika saya masih di bangku SMA. Alhamdulillah, pada saat itu saya dan teman-teman kembali berdiskusi dalam ruangan kelas IPA 1. Pada saat itu kami sempat bercerita, bertukar pendapat, saling memberi motivasi. Ketika saat itu saya kembali masa-masa SMP itu kembali terulang. Kejadian di masa SMP itu kembali terulang pada saya. Kenapa? Ya, mengingat pada saat itu waktu SMP, ketika mau ujian, selesai ujian, teman-teman pada berdiskusi, saling bertukar pendapat, saling menyampaikan mereka mau lanjut di mana. Saya kembali menemukan hal itu ketika saat itu teman-teman menyatakan bahwa wah, saya mau lanjut di SMA ini, wah, saya mau lanjut di SMK ini, saya mau lanjut di sekolah ini. Akan tetapi hal itu membuat saya bisa dibilang pada saat itu saya down, sedih, sudah pasti. Karena kenapa? Saya sendiri tidak tahu harus lanjut di mana. Akan tetapi yang namanya rezeki, yang namanya rezeki takdir Allah. Satu hal yang mesti kita tanamkan, kita harus yakin kepada Allah dan kita harus berusaha, dan yang pastinya kita mempunyai satu titik di mana titik itu menjadi suatu semangat, menjadi suatu tujuan yang harus kita raih. Jadi teman-teman semua, jadi pada saat SMA itu teman-teman pada berdiskusi menyampaikan bahwasanya wah, saya mau lanjut di universitas ini, saya mau lanjut di universitas ini, saya mau lanjut di sekolah tinggi ini. Ada yang mau daftar polisi, ada yang mau daftar tentara, ada yang mau lanjut kedokteran, ada yang mengambil fakultas hukum. Masya Allah sekali. Dari situ saya langsung berkecil hati. Ya, jujur saja saya langsung berkecil hati. Dalam hati saya bilang begini, ya Allah, apakah pendidikan saya harus sampai di sini, cuman sebatas SMA? Kalau memang Allah mempunyai kehendak lain, punya rencana, maka berilah hamba kelancaran, berilah hamba petunjuk,
Alhamdulillah pada saat itu tiba-tiba setelah berselang 1-2 minggu kemudian ada pengumuman, ada penyampaian dari pihak sekolah bahwasanya ada pendaftaran SNPTN, Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Maka kesempatan ini harus saya manfaatkan, kesempatan ini harus saya jadikan sebagai jalan menuju kesuksesan, kesempatan ini harus saya jadikan sebagai momen yang saya gunakan untuk bisa lanjut di kampus universitas. Alhamdulillah pada saat itu tibalah pendaftaran bersama teman-teman semua. Jujur saja ketika pemilihan jurusan saya sedikit bingung. Kenapa? Karena hampir semua jurusan itu luar biasa sekali. Karena teman-teman sudah ada yang mengambil kedokteran, ada yang mengambil kedokteran umum, kedokteran gigi, kesehatan masyarakat, fakultas hukum, kehutanan dan lain-lain sebagainya. Saya kembali berkecil hati, ya Allah, apakah saya bisa sanggup? Apakah saya bisa lolos? Tapi alhamdulillah berkat semangat teman-teman, berkat saling memberikan motivasi sesama teman, alhamdulillah kami bisa mendaftar dan saya mengambil Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Setelah itu ada juga pengumuman bahwasanya ada pendaftaran beasiswa. Alhamdulillah saat itu juga saya mendaftar beasiswa. Masya Allah tabarakallah, berkat semangat kita, berkat perjuangan kita, doa-doa kita. Dan di sini saya mau kasih tips, satu nasihat, satu saran buat teman-teman adik-adik semua yang mau lanjut universitas tapi berada di posisi yang sama seperti saya, berada di keluarga menengah ke bawah, pendapatan keluarga yang menengah ke bawah. Jujur saja saya anak seorang petani, tapi saya bangga menjadi anak seorang petani. Kenapa? Satu pesan saya buat teman-teman, kalau orang tua petani jangan mau jadi petani. Memang petani sangat mulia, tapi paling tidak berikanlah inovasi-inovasi terbaru dari petani itu sendiri. Itu pesan orang tua saya. Tidak apa-apa kamu jadi petani, tapi jadilah petani yang sukses. Itu yang pertama. Nah, pesan saya yang tadi ialah buat teman-teman, buat adik-adik semua yang mau lanjutkan kuliah tapi mengalami kendala, manfaatkan peluang yang ada. Satu lagi pesan saya yang saya lakukan bersama teman-teman saya di SMA, jangan pernah tinggalkan yang namanya sholat duha. Jangan pernah tinggalkan yang namanya sholat duha. Itu yang pertama. Yang kedua ialah jangan pernah tinggalkan yang namanya sholat tahajud. Jangan pernah tinggalkan sholat tahajud. Yang ketiga ialah jangan pernah tinggalkan, atau paling tidak satu kali dalam seminggu kamu harus lakukan sedekah. Lakukanlah sedekah semampu kamu, tidak mesti bilang harus banyak, semampu kamu. Lakukan. Yang pertama adalah sholat duha, yang kedua tahajud, yang ketiga sedekah, yang keempat ialah doa orang tuamu. Doa orang tuamu. Kalau kalian masih punya orang tua, mintalah doa keberkahan kepada orang tuamu. Bagi yang sudah meninggal orang tuanya, maka sering-seringlah untuk datang, untuk berziarah di kuburan orang tuamu. Insya Allah itu menjadi suatu keberkahan buat kamu semua. Dan doakan orang tuamu, karena dengan mendoakan orang tua merupakan hal untuk berbakti kepada orang tua kita. Paling tidak doakanlah orang tuamu. Jujur saja teman-teman semua, saya mengalami hal itu juga. Orang tua saya, ibu saya sudah tidak ada. Maka teman-teman semua, silakan doakan orang tuamu. Jangan pernah tinggalkan dalam sehari pun. Jangan pernah tinggalkan untuk mendoakan orang tuamu. Pesan saya yang kedua ialah jangan pernah tinggalkan untuk mendoakan selalu kedua orang tuamu. Itu yang terpenting. Jadi teman-teman semua, itulah tadi tips dan saran buat teman-teman adik-adik yang mau lanjut. Silakan amalkan itu. Insya Allah akan memberikan kamu kemudahan untuk meraih cita-citamu. Jadi teman-teman semua, adik-adik semua yang mau lanjut, untuk menjadi seseorang itu, menjadi sesuatu itu perlu yang namanya keyakinan. Yang pertama, keyakinan kepada Allah. Yang kedua ialah kita harus betul-betul berusaha. Kita harus mencari peluang, memanfaatkan peluang yang ada ketika Allah kasih kita kesempatan. Jadi teman-teman semua, alhamdulillah pada saat itu setelah beberapa minggu
setelah kami ujian nasional, alhamdulillah pada saat itu Allah kasih kami dalam satu kelas itu suatu keberkahan dari amalan-amalan yang kami lakukan. Alhamdulillah. Satu hal yang saya sampaikan kepada teman-teman semua, saya dalam satu kelas itu 20 orang. Alhamdulillah berkat rahmat Allah, ada 4 teman saya lolos kedokteran. Alhamdulillah dalam satu kelas ini, sesuatu yang sangat mustahil. 4 orang lolos kedokteran, 3 orang lolos fakultas hukum, dan 1 orang kehutanan, yang satunya fisioterapi, yang satunya guru biologi, yang satunya matematika dan lain-lainnya. Bisa dibilang hampir semua dalam satu kelas itu lolos SNPTN. Masya Allah, tabarakallah. Tinggal 1 orang yang tidak lolos, itu pun teman kami itu menikah. Nah, sangat luar biasa. Amalan yang kami lakukan itu menjadikan kami menjadi Allah selalu mudahkan, Allah selalu lancarkan apa yang menjadi cita-cita kami. Dan satu hal yang mesti teman-teman ketahui, alhamdulillah berkat perjuangan itu, berkat amalan itu, dari awalnya saya pesimis dan saya tidak bakal lanjut kuliah, alhamdulillah Allah kasih saya kesempatan untuk melanjutkan kuliah di salah satu universitas terbaik di Indonesia, yang bisa dibilang masuk 10 besar kampus terbaik di Indonesia. Alhamdulillah saya masuk di salah satu. Ketiga teman saya itu, saya lolos SNPTN di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Bisa dibilang pada saat itu saya tidak percaya. Iya, sangat tidak percaya. Seorang anak petani, seorang anak yang orang tuanya menengah ke bawah, bisa lolos di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Dari situ kebahagiaan yang terpancar di mata orang tua saya. Ya Allah, saat itu juga saya memang sebelum pengumuman saya mengalami terpuruk. Saya terpuruk karena keadaan yang memaksa saya melamar kerjaan tapi tidak lolos. Tapi alhamdulillah pagi saya gugur. Alhamdulillah pas malamnya tiba-tiba teman saya menelpon bilang begini, Suhardi, kamu lagi di mana? Alhamdulillah di rumah. Teman saya bilang gini, selamat ya. Dan kenapa? Selamat ya. Iya, kenapa? Kamu lolos di Fakultas Hukum Unhas. Masya Allah, ketika mendengar informasi itu, saya sangat tidak percaya dan saya merasa bahwa saya sedang bermimpi. Dan jujur saja sampai hari ini saya tidak pernah melihat kertas pengumuman itu. Saya tidak melihat. Kata teman-teman, Suhardi, ayo ke sekolah yuk. Ke sekolah lihat pengumumannya, ada namamu di situ tertulis bahwa kamu lolos di Fakultas Hukum Unhas. Tapi jujur saya selalu menganggap bahwa itu adalah suatu mimpi. Karena jujur saya tidak yakin bahwa saya bakal lolos. Karena kenapa? Persaingan yang begitu ketat. Dan Masya Allah sekali, alhamdulillah berkat doa orang tua, amalan-amalan kita lakukan dan keyakinan kita pada saat itu harus bisa betul-betul memanfaatkan peluang. Alhamdulillah kami lolos di Fakultas Hukum 3 orang, 4 orang kedokteran dan beberapa teman-teman yang lain. Masya Allah. Intinya teman-teman semua, jangan pernah pesimis dengan keadaanmu. Ini menjadi pelajaran buat saya pribadi dan buat teman-teman semua, adik-adik semua yang mau lanjut kuliah, baik itu kuliah mau daftar polisi, tentara dan sebagainya. Jangan pernah pesimis dengan keadaanmu. Yakin dan percaya. Saya masih ingat pesan dosen saya waktu kuliah. Beliau bilang begini, kamu jangan pernah pikirkan soal materi. Intinya kamu melangkah saja dulu, melangkah. Kamu berusaha saja dulu, kamu kerja saja dulu. Yakin dan percaya Allah sudah siapkan rezekimu di sana. Ketika kamu melalui suatu jalan, maka di jalan itu kamu akan mendapatkan suatu mukjizat, mendapatkan suatu yang memberikan kamu senyuman. Intinya ingat pesan-pesan itu. Saya juga selalu ingat pesan guru saya waktu SMP. Beliau selalu bilang begini kepada saya, nah, jangan pernah kamu mengejar uang ketika menuntut ilmu. Jangan pernah kamu mengejar uang ketika kamu melakukan sesuatu, tapi kejarlah ilmunya. Ketika kamu kejar uang, maka ilmu itu akan menjauh dari kamu. Tapi ketika kamu mengejar ilmunya, maka yakin dan percaya uang itu yang akan mengejarmu. Dan betul sekali.
Betul sekali teman-teman semua, sahabat semua, adik-adik semua. Ketika kita berilmu, Masya Allah, uang itu yang akan datang, pekerjaan itu yang datang menjemput kita, mencari kita. Dan satu hal yang pasti ialah ketika kamu berilmu, ketika kamu punya pendidikan yang tinggi, jangan pernah sombong dan jangan pernah lupakan kamu berasal dari mana. Ingatlah selalu, semakin tinggi ilmu seseorang, semakin tinggi jabatan seseorang, selalulah ingat kepada orang-orang di bawah kita. Semakin kamu berilmu, maka semakin tunduklah, semakin merendahlah. Intinya jangan pernah sombong, itu kuncinya. Ketika kamu sudah di puncak, tapi kamu lupa sama saudara-saudaramu yang di bawah dan lupa kamu berasal dari mana, yakin dan percaya kehancuran menunggu di depan. Yakin dan percaya teman-teman semua, jangan pernah sombong. Dan yang terutama ialah patuhlah selalu kepada orang tuamu. Patuhlah selalu ke orang tuamu, karena doa beliau adalah yang membuat kamu untuk menjadi sukses sampai sekarang ini. Ingat teman-teman semua, jangan pernah pesimis dengan keadaan yang sekarang. Jadilah selalu motivasi buat teman-teman semua. Jangan pernah menjadi alasan kenapa adik-adikmu, teman-temanmu mereka mengeluh, mereka pesimis, tapi jadilah alasan buat teman-temanmu, buat adik-adikmu, saudaramu, bahwa kamu adalah sumber motivasinya. Kamu adalah orang yang akan memberikan mereka motivasi. Jadilah sumber motivasi, inspirasi buat saudara-saudaramu, buat sahabat-sahabatmu dan teman-teman semua. Supaya apa? Supaya menjadi contoh yang baik, supaya menjadi kakak yang baik, sahabat yang baik, teman yang baik, yang memberikan motivasi-motivasi, yang memberikan inovasi-inovasi, ide dan sebagainya. Maka sangat perlu untuk menjadi contoh yang baik, supaya mereka menjadi semangat, supaya mereka menjadi termotivasi kembali untuk menuntut ilmu, untuk berusaha. Maka jangan memberikan saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita, teman-teman kita, adik-adik kita, jangan menjadikan mereka menjadi pesimis, tapi buatlah mereka untuk menjadi optimis, untuk berkarya, untuk selalu semangat dalam menuntut ilmu. Jadi teman-teman semua, adik-adik semua yang mau lanjut kuliah, ayo mari menjadi diri pribadi yang semangat, yang spirit, yang bisa membuktikan, yang bisa memberikan senyuman kebahagiaan kepada orang tua kita. Mari menjadi selalu orang yang selalu taat kepada Allah, menjadi hamba yang selalu taat kepada Allah, karena kunci kesuksesan itu adalah ada sama Allah. Kalau kamu dekat sama Allah, yakin dan percaya Allah akan dekat sama kamu. Intinya ialah lakukanlah amalan-amalan yang bisa saja amalan itu menjadikan kamu orang yang sukses, menjadikan amalan itu sebagai jalan yang melancarkan segala apa yang kamu rencanakan, apa yang kamu cita-citakan, dan apa yang menjadikan dirimu untuk bercita-cita untuk menjadi orang sukses. Jadi sahabat semua, teman-teman semua, adik-adik semua, ingat baik-baik, jangan jadikan kemiskinan, kekurangan sebagai alasanmu untuk menjadi sukses, tapi jadikan kekurangan itu sebagai motivasimu, menjadikan kekurangan itu menjadi alasan kamu untuk meraih sukses, untuk berpendidikan tinggi. Jadi mari menjadi, dan saya mengajak kepada sahabat-sahabat semua, adik-adikku semua, kerjakanlah yang ada di depanmu, jangan pernah pandang bulu. Ingat baik-baik, satu pesan saya kembali saya sampaikan, bahwa jangan pernah sombong, jangan pernah angkuh, jangan pernah lupa kamu berasal dari mana. Ingat baik-baik, semakin kamu sukses, semakin kamu berisi, semakin kamu berpendidikan tinggi, maka ingat baik-baik, ingatlah selalu saudara-saudaramu, ingatlah selalu kamu berasal dari mana. Kalau kamu sombong, kegagalan ada di matamu, maka bismillah, yakin kamu pasti bisa. Tidak ada yang tidak mungkin selagi kamu berusaha dan berdoa dan selalu berikhtiar kepada Allah. Maka teman-teman semua, sampai di sini video yang saya sampaikan. Nantikan video-video selanjutnya yang pastinya bakal selalu memberikan motivasi, inspirasi, ide buat teman-teman semua, buat adik-adik semua. Ingat, jangan lupa subscribe, like, dan share, serta komen. Bantu konten ini menjadi konten yang memberikan selalu motivasi, ide, inspirasi buat teman-teman dan saudara-saudara di luar sana.
Yuk sama-sama kembangkan konten ini, channel ini. Jangan lupa, sekali lagi jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih sahabat semua, teman-teman semua. Billahi fi sabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.